Domo minasan, halo. Saya Rizky Agung Prabowo dari kelas Sanjiro. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi Tameni dan juga awal penerjemah. Oke, kita langsung saja. Oke, hari ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama yaitu adalah Tameni. Tameni itu yang saya akan eh, menyampaikan pembelajaran kita yaitu ada tiga, yaitu yaitu bentuk futsu yaitu bentuk biasa, dan juga tameni yang artinya demi atau untuk. Nah, yang kedua yaitu sama, yaitu bentuk futsu, oke, atau bentuk biasa ditambah tameni yang artinya karena. Oke, kita fokus keduanya dulu, yang ini dulu ya. Nah, keduanya itu punya maknanya yang berbeda. Yang demi atau untuknya itu adalah istilahnya itu harapan ya, untuk harapan untuk simaseng, untuk harapan ataupun tujuan. Jadi untuk demi atau untuk itu untuk harapan dan tujuan. Nah, sedangkan untuk yang keduanya ini yaitu arti karena itu yang memiliki maknanya itu adalah alasan ya. Jadi keduanya, satunya ini untuk harapan tujuan, yang keduanya ini yaitu adalah untuk alasan. Nah, yang ketiga yaitu adalah kata benda ditambah no ditambah tameni. Artinya itu adalah untuk atau karena. Nah, sebetulnya yang ketiganya itu sebetulnya hampir sama sih seperti untuk atau demi untuk atau karena, tapi yang membedakan itu yaitu dia adalah kata benda ya. Jadi ini dia menggunakan kata benda ditambah no, jadi artinya itu sebetulnya sama seperti yang di atas ini. Oke, salah satu contoh dari penjelasannya itu dari buku ini. Nah, yaitu bentuk futsuke tameni ditambah kata ru yang artinya demi atau karena. Nah, oh ya, satu lagi untuk tameni ini ya, yang huruf ni ini boleh menggunakan ni ataupun menggunakan kata lain seperti tameno itu ya, tameno atau tame juga nggak apa-apa. Nah, jadi di tambahan ni ini sebetulnya kalau istilah Islamnya itu hukumnya sunnah ya. Jadi tameni itu nggak harus ada tameni ya, bisa juga pakai tameno ya kalau misalkan itu kata benda diketemu kata benda lagi ya. Oke, salah satu contoh yang ada di buku ini yaitu adalah Raigakuni Hairu Tameni Mainichi Benkyou Shimasu, yang artinya demi masuk universitas setiap hari belajar. Jadi untuk yang contoh dari sini awalan ini yaitu adalah sebuah harapan ya. Nah, jadi untuk yang kedua yaitu adalah itu bentuk apa ya, tak karena. Nah, contohnya itu adalah densha ga okuret tatameni. Nah, terus gakko ni chi chikoku shite chikoku shite shimaimashita, yang artinya karena keretanya terlambat menyesal di sekolah. Artinya dia itu punya alasan, itu dia menyesal karena dia terlambat karena keretanya datangnya terlambat gitu kan. Nah, ini bentuk karena dia ada tak, jadi dia bentuknya lampau. Jadi kenapa diterjemahkannya itu menyesal di sekolah, artinya dia udah berada di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu adalah dalam bentuk KB ya. KB, maaf kameranya, maaf. Oke, selanjutnya itu adalah KB no tameni ya.
Di sini ada contohnya yaitu Shorai no tame ni gang gambat techokin shimasu, yang artinya untuk masa depan menabung dengan semangat. Ya, salah satu contoh yang saya ditulis di sini, salah satunya aduh kipas, ada kipas. Oke, salah satu contoh yang saya pakai ini adalah tameni, yaitu demi ataupun untuk, yang memiliki arti tujuan atau harapan ya. Di sini ada nihong ikutamen, nihong ikutameni watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Demi pergi ke Jepang. Aduh. Selesai. Aduh, jadi ribut ini. Oke. Nihon Jepang. Demi pergi ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang ya. Jadi dia itu ada sebuah harapan, yaitu harapan dan juga tujuan. Nah, apakah bisa harapannya itu lebih dari 2 ya? Bisa aja sih ya. Oke. Selanjutnya yaitu adalah contoh yang kedua, yaitu tameni, yaitu adalah karena, yaitu amega futta tameni sakka no shiai wa jushi ni narimashita. Nah, karena turun hujan, pertandingan sepak bolanya itu dibatalkan karena hujan, jadi pertandingannya dibatalkan. Selanjutnya yaitu dari kata kabe ditambah no, yaitu tameni. Yang di sini yang saya kasih contoh yaitu kazoku no tameni ishokemei hatarai teimas, bekerja keras untuk keluarga. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembelajaran penerjemahan awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah simbol penerjemahan awal. Jadi di Jepang itu ada namanya, yaitu nama sistemnya itu adalah SKOP. Nah, sistem urutan awal dari bacaannya itu, dari penerjemahannya itu seperti itu. Nah, tapi ada beberapa simbol atau tanda, yaitu yang dimana itu harus diterjemahkan dari awal. Salah satu contohnya itu adalah ini, ada wa, mo, ga. Yang dimana ga-nya itu arti katanya bisa kata kerja dan juga kata sifat juga, dan juga ada namanya, dan di sini ada juga to ya. Contoh yang saya di sini yaitu seperti ini, watashi wa. Kalau teman-teman sering baca di buku minat ataupun beberapa yang kalian dengar itu di anime itu di situ ada namanya watashi wa, yang artinya saya. Itu adalah terjemahan dari awal. Nah, salah satu contoh yang saya kasih itu yang dari sini, yaitu adalah watashi to tomodachi wa konbini e ikimashita. Saya, watashi to, dan ini adalah saya, dan tomodachi wa, dan teman yang artinya yaitu adalah teman saya. Nah, di sini berarti ada kata to dan juga wa. Jadi sebelum ada kita to, itu kita harus terjemahkan awalnya, yaitu watashi, yaitu saya. Dan kemudian di sini ada wa, yaitu di sininya ada
tomodachi yaitu teman. Nah, baru kemudian yaitu kita langsung ke penerjemahan dari belakangnya, yaitu adalah ikimas artinya pergi. Ke kombini alias minimarket. Nah, contoh yang kedua yaitu bisa terjemahannya itu dari terjemahan yaitu dari, sampai, kemudian ya, kata benda kata sifat dengan pengamanan dengan, karena, kalau, sebelum ya, setelah, mengambil ya, semuanya itu juga apa istilahnya beberapa bunpo yang salah satu contohnya itu adalah bunpo kara, maini, made, dan soste ya. Itu adalah ada beberapa bunpo yang emang itu harus diterjemahkan dari awal. Oke. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, yaitu adalah takaran atau pelengkap, yang bisa di sini diartikan yaitu dari arti banyak, sangat, kira-kira, dan lain-lain. Salah satu contoh yang saya kasih yaitu adalah totemo suyoi desu ne, sangat kuat ya. Jadi di sini harus ada totemo yang artinya itu adalah sangat, yaitu totemo suyoi ne itu langsung terjemahan dari awalnya ya. Yang artinya sangat kuat ya. Nah, dan yang ke terakhir yaitu adalah keempat, yaitu adalah koma dan titik. Oke. Nah, untuk koma dan titik ini ya sebetulnya sama seperti yang Charles contohnya itu adalah tameni, yang dimana tameni itu ada di sini ada tanda komanya. Jadi kalau ada koma di sini berarti dia harus menerjemahkannya itu dari awal. Oke. Selanjutnya yaitu adalah bonus pembelajaran kita, yaitu adalah pengecualian dari kata ga. Oke. Ga sebetulnya itu ada salah satunya itu ga yang dimana itu dia harus yang terjemahnya itu dari belakang bukan dari awal, yaitu ga yang menggunakan kata pasifnya. Oke. Nah, untuk kata pasif yang sering yang dipakai yang ada pengecualiannya yaitu adalah arimas dan juga imas yang artinya ada, dan juga di sini ada dekimas, terus juga ada ikoke ya, bentuk ikoke juga yaitu artinya bisa atau kebiasaan. Kemudian wakarimas mengerti, dan juga di sini aja imas, dan juga hiroi atau artinya dalam bentuk kata benda ya, dalam bentuk kata benda yang artinya perlu atau memerlukan. Terus kemudian kakarimas yaitu yang memiliki arti waktu, masa, atau jumlah. Nah, contoh yang saya pakai itu dari kata irimas tapi dalam bentuk lampau, yaitu adalah yang di sini yang saya pakai yaitu adalah mizuga iraremashita, air telah diperlukan. Oke, jadi ga sebetulnya itu adalah fun fact ya. Fun fact itu seperti itu, ga itu sebetulnya istilahnya yang dari yang saya pelajari dari sensei juga, yaitu adalah ga itu fungsinya sama seperti koma. Jadi kalau misalkan teman-teman baca beberapa kalimat Jepang, kalau udah ketemu ga aja itu biasanya langsung berhenti kayak koma, istilahnya itu kayak koma ya. Jadi itu sedikit info aja ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika beberapa kata yang saya sampaikan itu kurang mengenakan atau kurang dimengerti atau saya juga masih tahap belajar. Itu saja, saya Rizky, sayonara, bye bye.